Silakan Coach Iya, Fadli. baik sekali, Sis Melda. Terima kasih ya, kita semua malam hari ini sebagaimana tema kita tetap semangat ya. Jadi ya kita rindu malam hari ini kita semua tetap semangat. Baik, saya share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan ya. Jadi keep motivated, tetap semangat dan terus termotivasi itu memang dibutuhkan siapapun ya. Karena kenapa? Supaya kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Baik, kita lihat satu persatu dulu ya. Jadi, mengapa perlu tetap semangat? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab dulu. Mengapa perlu tetap semangat? Apakah memang perlu tetap semangat atau bisa naik turun ya? Nah, tetapi tentu kita harus lihat dasarnya dulu. Nah, tentu dari firman Tuhan ya. Kita akan lihat dari firman Tuhan dasarnya kenapa tetap perlu semangat. Nah, kita tahu ada satu firman Tuhan yang mungkin kita juga udah hafal, Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan apa? Janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor, biarlah apa? Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, dari sini kita bisa menangkap satu dasar bahwa ketika kita mau melakukan apapun, dalam sini kan ditulis melayani Tuhan, sebenarnya kita melakukan apapun ya, apakah di keluarga, di perusahaan, di pelayanan, di kerjaan apa itu, kita punya roh harus menyala-nyala, artinya kita harus semangat. Kerajinan kita nggak boleh kendor. Jadi itu dasarnya ya. Jadi kenapa kita tetap perlu semangat sekali? Karena firman Tuhan mengisyaratkan itu juga. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, yang kedua, kita lihat secara duniawi, itu dikatakan juga the future depends on what you do today. Jadi masa depan itu sangat bergantung apa yang kita lakukan hari ini. Nah, kalau hari ini kita tidak semangat, kira-kira kehilangan sesuatu. Dan kalau itu nanti mempengaruhi menjadi satu habit kita, kebiasaan kita, itu sangat-sangat berbahaya. Nah, sebagaimana tadi Sismelda tanyakan ya. Nah, kalau semangat menurun, apa yang akan terjadi ya? Nah, kita lihat dulu satu persatu supaya nanti kita jadi ngerti. Wah, bahaya ya kalau semangat itu menurun. Nah, kita perlu tahu juga kenapa, apa yang terjadi kalau semangat itu menurun. Nah, saya coba kumpulin beberapa yang bisa menolong kita untuk mengerti ya. Dan itu terjadi di dalam banyak kehidupan orang, termasuk saya. Nah, ini yang saya teliti semua dan saya coba berikan secara sederhana apa yang terjadi ya. Yang pertama, hilangnya keinginan untuk berbuat sesuatu. Ya, jadi begitu semangat kita menurun itu, keinginan kita itu pasti mulai tereduksi, mulai menurun. Kita kayaknya malas melakukan sesuatu. Jadi ini yang paling umum terjadi dan kita pasti mengerti semua, kita rasakan dan kita juga pernah mengalaminya. Yang kedua, seakan-akan itu semua pintu untuk melangkah terasa tertutup. Mau ini bikin rasanya malas. Mau itu sebenarnya tidak tertutup, tapi kita sendiri merasa, aduh, kayaknya tidak ada keinginan, karena keinginan itu berbuat sesuatu tidak ada, makanya seakan-akan pintu-pintu untuk melangkah itu semuanya tertutup. Ya. Yang ketiga, ini yang sering terjadi, mulai masuk ke dalam diri kita. Kita mulai sulit berpikir dengan baik dan tenang. Karena semangat itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Jadi kita mulai tidak bisa berpikir dengan baik dan tenang. Ada-ada saja yang kita pikirkan mengenai kekecewaan, apa macam-macam ya. Kemudian masa depan mulai terasa suram. Ini yang sangat berbahaya ya. Kelihatannya masa depannya nggak ada lagi ya. Kehilangan semuanya. Dan apa yang terjadi lagi? Tidak ada pengharapan. Kayaknya itu pengharapannya mulai hilang pelan-pelan. Kayaknya mau gimana ya, seperti ketika kejadian COVID di awal-awal itu, wah banyak yang mengeluh, makanya ini juga salah satu yang saya kumpulin ketika mereka coba berbicara konseling, kayak ketika kena COVID harus isolasi, kemudian pendapatan nggak ada, itu semua membuat mereka menurun semangatnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, nah kita lihat firman Tuhan juga mengisyaratkan itu kepada kita. Ya, Yosua pasal 2 ayat 11 dikatakan apa? Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Saya bacakan aja ya, dengarkan baik-baik. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Ini siapa yang ngomong ini? Ini Rahab ya. Jadi ketika dua pengintai
ya yang Yosua kirim masuk ke kota Yeriko, kan mereka mau ambil kota Yeriko yang pertama ya. Jadi ketika dua pengintai itu ya sembunyi di rumah Rahab, Rahab ngomong sama mereka bahwa ketika kami mendengar itu, apa yang mereka dengar yaitu bagaimana ya Musa dengan Yosua memimpin orang Israel itu mengalahkan semua orang-orang di padang gurun ya. Walaupun mereka sendiri ada tawar hati waktu itu. Nah, mereka mendengar bagaimana Tuhan menyertai. Jadi ketika mereka mendengar tawarlah hati kami, itu Rahab bilang. Seluruh orang kota Yeriko itu tawar hatinya, jatuh semangatnya. Jadi mereka itu tidak bisa menghadapi lagi. Dia bilang, kenapa? Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Nah, itu yang mereka rasakan. Ya, kemudian apa lagi di Amsal 24 ayat 10 ini ayat yang sangat terkenal. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kenapa? Kecillah kekuatanmu. Perhatikan ini ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ya. Jadi kita punya kekuatan akan mengecil kalau kita tawar hati atau kehilangan semangat. Jadi istilah lainnya kita kehilangan semangat. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kalau semangat menurun apa yang terjadi, tidak ada pengharapan apalagi perasaan tertekan. Seperti Rahab tadi dan teman-temannya yang ada di kota Yeriko. Perasaannya tertekan semua, tidak ada pengharapan lagi. Tidak mungkin mereka melawan tentara Israel yang dibawa pimpinan Yosua waktu itu. Pasti mereka kalah. Kemudian mereka punya kekuatan mengecil, pasti tidak ada perlawanan. Kita tahu bagaimana, walaupun mereka punya kota waktu itu dikatakan temboknya luar biasa. Ya, pasukannya luar biasa sebenarnya, tetapi karena Tuhan yang menyertai Yosua ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Semua terasa serba salah. Ya, jadi ketika kita semangat udah menurun, itu terasa serba salah. Karena tadi Amsal 24 ayat 10 dikatakan apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, pada masa kesesakan itu artinya gini. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi sedikit hambatan, ketika kita mengalami sedikit masalah, kita ketika tawar hati, semangat menurun, itu makin kecil kekuatannya. Makin terasa serba salah. Nah, ini kita harus hati-hati. Kemudian apa yang nextnya? Enggak tahu apa yang harus diperbuat. Nah, ini masalah-masalah yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau semangat kita udah mulai menurun, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Karena kita mulai apa? Kehilangan semuanya. Nah, ini mungkin Sismelda yang bisa saya sharekan mengenai kenapa kalau semangat itu menurun itu apa yang terjadi ya. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Jadi saya kasih satu lagi ilustrasi ya. Jadi ketika semangat itu menurun, apa yang saya paparkan ini ada 8 semua ya. Jadi pertama, hilangnya keinginan untuk berbuat sesuatu. Semua pintu untuk melangkah terasa tertutup. Sulit berpikir dengan baik dan tenang, masa depan terasa suram. Tidak ada pengharapan, perasaan tertekan, semua terasa serba salah, enggak tahu apa yang harus diperbuat. Nah, itu terjadi ketika kita tidak menyikapinya dengan baik, semangat yang menurun itu. Nah, apa kita lihat? Nah, ini berbahaya sekali kalau kita tidak hati-hati dalam hal ini. Ya, nah kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Apa penyebab utama semangat itu menurun? Ya, nah ini kita harus hati-hati sekali. Apa penyebabnya? Nah, nanti kita akan sama-sama diskusikan ini. Apa penyebab utama semangat itu menurun? Nanti mungkin ada yang mau bertanya, silakan nanti mungkin mulai di chatting ya, mulai juga ditulis. Karena kalau sambil mendengar tidak ditulis nanti lupa. Ya, jadi kita juga harus tahu kenapa semangat itu menurun. Tentu banyak hal-hal, nanti kita akan diskusikan bersama-sama, tetapi sebelumnya itu saya ingin kita merenungkan dulu sesuatu hal, bahwa apakah sebenarnya semangat itu? Ya, kenapa? Semangat itu sangat-sangat menentukan perjalanan kehidupan kita. Ya, ini saya juga memikirkan dan merenungkannya. Ya, kenapa semangat kita tadi bisa menurun begitu cepat? Ya, kalau kita yang tadi, ya, kenapa begitu cepat menurun? Ya, karena kita membiarkan, perhatikan ya, karena kita membiarkan, ya, seluruh apa yang terjadi di eksternal kita itu memasuki alam pikiran kita, perasaan kita. Nah, pertanyaannya coba renungkan ya.
Nah, apakah ketika kita mengizinkan itu menjamah hati pikiran kita, ya, itu kesalahannya ada di mana? Ini penting sekali supaya kita sebelum melangkah ke belakang, kita bisa mengerti dulu. Jadi ketika kita tahu bahwa semangat menurun itu terjadi apa yang ada terjadi ini semua. Nah, kalau tetap kita biarkan ini terjadi, ya kita sendiri yang sangat rugi, betul nggak? Nah, bagaimana sampai hal-hal eksternal itu bisa mengganggu kita semua? Tentu itu karena kita sendiri yang mengizinkan, membiarkannya terjadi. Nah, kembali ini adalah berbicara mengenai pikiran kita, perasaan kita. Tidak ada hubungannya sebenarnya dengan kelakuan-kelakuan yang harusnya tidak perlu terjadi. Karena ini masuknya dulu ke dalam pikiran dan perasaan kita. Kita mulai kehilangan keinginan. Keinginan itu kan pasti di pikiran, perasaan. Perhatikan ya. Kemudian semua pintu terasa tertutup. Kenapa? Ya kita juga mulai merasakan. Kemudian apalagi yang ketiga, sulit berpikir dengan baik tenang. Di mana? Di dalam diri kita lagi. Kemudian apa yang keempat, masa depan terasa suram. Itu kan semua ada dalam alam pikiran, perasaan. Kemudian tidak ada pengharapan. Itu sebenarnya apa memang tidak ada pengharapan? Ya. Nah, itu persoalannya yang kita harus pikirkan. Kenapa perasaan saya tertekan? Kenapa semua terasa serba salah? Kenapa seakan-akan kok nggak tahu apa yang harus diperbuat? Nah, saya mau kita renungkan malam hari ini sama-sama bahwa yang eksternal, ya, yang eksternal kita itu kita tidak sanggup merubah. Kita tidak sanggup merubah cuaca. Kita tidak sanggup merubah COVID. Kita tidak bisa mengatur orang berbicara kepada kita. Kita tidak bisa mengatasi apapun bencana alam yang terjadi, yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba mendung, atau tiba-tiba ada persoalan di luar. Seperti sekarang ini ada beberapa kota kena telepon, saya nggak bisa keluar Pak. Kenapa? Ada demo BBM naik. Kita juga tidak bisa mengubah BBM harus turun, semua itu di eksternal semua. Nah, sekarang kita harus berpikir, karena ini ada hubungannya dengan diri kita, semangat itu. Nah, sebenarnya apa yang kita bisa perbuat mengatasi semuanya ini? Mulai pikirkan ya, supaya kita nanti masuk betul-betul bisa menangkap sesuatu. Jadi sebenarnya kita yang harus betul-betul hati-hati adalah di dalam internal, yaitu kenapa bisa keinginan itu hilang? Kenapa semua pintu terasa tertutup? Kenapa kelihatannya suram? Kenapa pengharapan itu hilang? Coba pikirkan ini semua. Kenapa serba salah? Sebenarnya yang salah itu di mana? Ya, karena ini ingat ya, yang di luar ini kita tidak bisa rubah semuanya. BBM naik kita nggak bisa rubah. Pemerintahan peraturannya begini, harus begini. Ya sekarang isi bensin harus pakai My Pertamina. Yang CC sekian gimana. Kita nggak bisa rubah itu semua. Walaupun demo-demo sekarang ada. Ya. Nah sekarang kita harus perhatikan itu semua. Itu mungkin saya kasih sedikit tips di Semelda. Ya. Untuk yang bagian pertama ini. Jadi kenapa pentingnya ya kita mendiskusikan malam hari ini ya. Mengapa perlu tetap semangat ya? Kalau semangat menurun apa yang terjadi ya? Mungkin itu sih Semelda.